Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Ibu. Materi kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Tapi sebelumnya, kembali lagi Ibu ingatkan, untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, lalu klik loncengnya, like videonya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Karena belajar bisa dari mana saja. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya akan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Zat ini berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? 1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan, dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Untuk memahami tentang pencemaran, yuk mari kita belajar mengenai pencemaran. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, misalnya minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Jadi, pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat, antara lain industri tekstil, pelapisan logam, cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan sebagainya. Limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, berwarna, serta mengandung asam belerang yang berbau menyengat. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil kegiatan-kegiatan di tempat tersebut. Contohnya seperti di perumahan, pasar, perkantoran, hotel, dan rumah makan. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam.
Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan yang mengakibatkan terjadinya blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air, yang nantinya akan berakibat proses fotosintesis akan terganggu. Dampak pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Coba kalian pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil seperti ikan kecil akan memakan alga tersebut. Kemudian, ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Bagaimana dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun? Yang keempat, mengganggu pemandangan. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Nah, selanjutnya cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Contoh kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi. Yang kedua, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment dengan cara memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter dan bak sedimentasi. Lalu yang kedua, secondary treatment, merupakan pengolahan yang bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Yang ketiga, tertiary treatment, merupakan pengolahan penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Lalu yang ketiga, pengelolaan ex-reta. Nah, adapun prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle atau pendaur ulangan, lalu reuse atau penggunaan ulang, lalu selanjutnya reduce. Reduce adalah melakukan pengulangan atau bahan penghematan. Yang terakhir, repair. Repair melakukan pemeliharaan, contohnya membuang sampah tidak sembarangan. Pencemaran udara. Oksigen dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang yang ada di sekitar lingkungan. Selanjutnya, macam-macam pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara primer yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar CO2 yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia, partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor penyebab pencemaran udara ada yang dihasilkan dari aktivitas alam itu sendiri, seperti bencana alam, lalu ada yang ditimbulkan dari aktivitas manusia. Contohnya, pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa kimia buangan seperti CFC. Dampak yang ditimbulkan antara lain bagi kesehatan yaitu akan menimbulkan berbagai penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Lalu bagi tumbuhan,
Contohnya abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi. Selanjutnya, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Selanjutnya, rusaknya lapisan ozon. Padahal, lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air, atau masuk ke dalam tanah, kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Adapun faktor penyebab pencemaran tanah, yang pertama limbah domestik, yang kedua limbah industri, selanjutnya limbah pertanian. Adapun dampak pencemaran tanah yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan hati, gangguan pada saraf otot, penurunan sistem saraf pusat, dan beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit. Nah, maka dari itu ada cara penanggulangan pencemaran tanah, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis juga pada remediasi tanah, yaitu in situ atau pembersihan di lokasi, dan ex situ dengan cara penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Lalu yang kedua, bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun sekalipun. Nah, baiklah anak-anakku, mari kita uji kemampuan kalian. Kalian fotokan 3 macam pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan kalian. Cantumkan alamat dan tuliskan termasuk pencemaran apa. Misalnya pencemaran air, udara, atau tanah. Dan bagaimana upaya atau cara penanggulangan yang akan kalian lakukan. Setelah itu, kirim melalui WA grup ya. Oke, materi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas pemanasan global. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.